Saat liburan, sumber mata air yang dijadikan objek wisata Umbul Ponggok di Klaten, Jawa Tengah dipenuhi wisatawan lokal maupun luar. Ya, dari desa tertinggal yang dulu jadi tempat pemandian hewan ternak, Desa Ponggok bertransformasi menjadi desa terkaya di Indonesia. Wow! Lalu bagaimana Desa Ponggok mampu menghasilkan miliaran rupiah per bulan hanya dengan mengandalkan sumber mata air saja? Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dijuluki kota seribu mata air karena memiliki banyak sumber mata air yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Setidaknya ada 174 mata air di Kabupaten Klaten. Masyarakat setempat menyebut mata air sebagai sendang atau umbul. Salah satu yang paling terkenal adalah Umbul Ponggok. Dan hari ini saya mendatangi lokasi yang katanya sukses masuk ke jajaran desa-desa makmur dan kaya di Indonesia. Nih temenku, kayaknya nih si Ega juga lagi sama kayak saya deh, salvok dia ngambilin ikan-ikan yang ada di kolam ini yang berenang bareng sama pengunjung, betul ya nggak sih? Iya, tapi ini ikan tuh buat ngebersihin lumut juga ya Mbak ya? Jadi salah satu pengendali lumut itu adalah ikan, dan itu pengendali lumut alami yang tidak menimbulkan ekses yang kimiawi maksudnya gitu. Nah kalau pintu air keluar itu dibuka, mereka nggak lepas, Bah? Dia tidak lepas, karena karakter ikan yang sehat itu dia akan selalu melawan arus atau menuju ke mata air, bukan turun ke bawah. Kolam renang alami yang berukuran sekitar 50 x 25 meter inilah yang sukses menjadikan Desa Ponggok surga wisata air. Ya, warga setempat mengubah Umbul Ponggok menjadi destinasi wisata air yang unik, mulai dari latihan menyelam, snorkeling, hingga swafoto di dalam air. Kolam yang bersumber dari mata air ini, debit airnya mengalir mencapai 13.000 per liter per detik atau setara kebutuhan pengairan sawah terhadap 16.000 hektar lahan. Nah ini ternyata pintu keluar yang mengatur sirkulasi air yang ada di dalam Umbul Ponggok ya Mbah ya. Itu, ini deras banget ya kalau dilihat, bisa mencapai 800 liter per detik dan sederas ini pula yang keluar dari sumber mata air. Dari sini aliran airnya itu mengaliri ke arah perikanan dulu. Jadi masyarakat di sini punya budidaya ikan, ada juga mengalir ke irigasi atau untuk persawahan. Desa yang ada sejak zaman Mataram kuno ini memang memiliki sumber mata air yang berlimpah sejak dulu. Secara topografi, wilayah Desa Ponggok memang diapit oleh dua gunung berapi besar, Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Tak heran ada banyak sumber mata air di sini selain Umbul Ponggok. Awalnya Umbul Ponggok hanya dimanfaatkan untuk irigasi sawah. Namun seiring berjalan waktu, sumber daya air yang berlimpah akhirnya dijadikan inovasi pengembangan wisata oleh warga dan pemerintah Desa Ponggok. Kalau di akhir pekan kita 1000-an ya. Tapi kalau hari biasa di weekday kita berkisar 200 sampai 300-an orang. Kalau di Umbul Ponggok ini nggak rata, ini karena natural. Jadi sekitar 1,5 sampai 3 meter. Keberhasilan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya air membawa Ponggok menjadi desa mandiri. Tak heran Desa Ponggok kini menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia. Siapa sangka desa yang kini menawan sebagai kawasan wisata dulunya merupakan desa termiskin di Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada tahun 2000-an, Desa Ponggok hanya memiliki pendapatan senilai 17 juta rupiah per tahun. Namun berkat pengelolaan wisata yang efektif, pendapatan desa yang dihuni oleh 1020 kakak ini melonjak drastis. Ya, kini Umbul Ponggok jadi ikon wisata desa dengan penghasilan mencapai 16 miliar rupiah per tahun. Wih, hebat ya! Saat ini di Ponggok ini per RW ada tempat wisata, Pak. Ya, tempat wisata ini ada yang dikelola BUMDes, ada yang dikelola Lembaga Usaha Produktif milik masyarakat desa. Yang mana dari pengelolaan ini 40% dari pendapatan SHU itu masuk ke PAD desa. Ini memang sebenarnya harus dikelola oleh orang profesional ya, yang mana di bidangnya. Karena kita bergerak di wisata ya, mereka sebenarnya harus dipegang oleh profesional pariwisata.
Pengelolaan wisata di Desa Ponggok memang tampak profesional. Semua pendapatan dipastikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Seperti program khusus yang dirancang pemerintah Desa Ponggok, pembayaran BPJS Kesehatan seluruh warga, dan program untuk lansia maupun anak-anak. Namun butuh waktu kurang lebih 10 tahun bagi Desa Ponggok untuk bangkit dari keterpurukan. Dimulai dari pemetaan potensi, kebutuhan, dan masalah untuk bahan acuan dalam menyusun perencanaan yang mendapat pendampingan dari mahasiswa. Ya, ini yang menjadi kendala kami memang untuk kita mau mengejar standarisasi di dalam pengelolaan ini, makanya kami bikin program satu rumah satu mahasiswa. Nah, yang mana mahasiswa ini kami harapkan nanti setelah lulus mereka bisa menjadi pengelola-pengelola yang ada di BUMDes ini. Potret perputaran roda ekonomi di Desa Ponggok bagaikan bumi dan langit dengan desa tetangganya, yakni Desa Majegan yang meskipun berbeda kecamatan, namun secara jarak tempuh hanya berkisar 2 km dari Ponggok. Jika musim kemarau tiba, desa ini kerap mengalami kekeringan lahan hingga menyebabkan para petani gagal panen. Rupanya keberadaan sumber mata air di sini tak seperti Desa Ponggok. Desa Majegan memiliki jumlah penduduk 2 kali lipat dari Desa Ponggok, sekitar 4.900 jiwa. Rata-rata warga Majegan menggantungkan hidup pada pertanian. Saya berkeliling desa menemui petani, didampingi Pak Hartono, salah satu kepala dusun yang ada di Desa Majegan. Kalau air di sini kan tidak semelimpah di tetangga, di Ponggok ya Pak? Iya. Nah itu gimana pengairannya Pak? Kalau musim kemarau mungkin susah nggak sih Pak? Ya kalau kemarau itu terpaksa kita mompa kan. Pakai alkon, kalau enggak beli pakai yang pakai mersible gitu. Ini kisaran 5,5 patok. 5,5 patok itu berapa hektar? 1 hektar seperempat. Ternyata saat kemarau, kawasan ini sulit air. Satu-satunya usaha yang bisa mereka lakukan hanyalah bergantung pada pompa air untuk mengairi lahan mereka. Karena selama ini pengairan sawah di Majegan hanya berasal dari satu sumber, yakni Bendungan Wajo. Sumber air yang berjarak 5 km dari Desa Majegan, bahkan berada di perbatasan Klaten dan Boyolali. Karena itulah mereka mengupayakan agar sawah tetap bisa menghasilkan dengan membuat sumur kecil dan memasang pompa air. Nah ini salah satu sumber mata air kecil disebutnya ya Pak. Ada tersebar beberapa spot sumber mata air yang kecil, kurang lebih kedalamannya 45 meter. Tapi menurut Bapak dan warga sini airnya ini agak cenderung bau besi gitu ya. Coba ya Pak, saya agak cium ya. Ya. Oh lengket Pak. Tadi cuma untuk pengairan sawah aja. Oh iya, jadi ini hanya untuk pengairan sawah, kurang lebih untuk cukup 3 hektar ya Pak ya? Bukan untuk air dikonsumsi ya Pak? Tidak boleh. Daerah Majegan terletak di dataran yang lebih tinggi dibanding Ponggok, sehingga sumber air tak berlimpah seperti di kawasan Umbul Ponggok, meskipun secara wilayah mereka sama-sama berada di kota 1001 Umbul. Desa yang memiliki 16 dusun ini sebenarnya berpotensi menjadi lumbung pangan Kabupaten Klaten. Dengan total area persawahannya hampir mencapai 168 hektar, jauh lebih luas dibanding permukiman warga di Desa Majegan yang hanya sekitar 80 hektar atau setengahnya. Namun, mereka terbentur biaya yang tak sedikit untuk membuat sumur besar demi menambah sumber pengairan ladang masyarakat. Memang kita masih kekurangan irigasi ya, karena kita irigasi mengandalkan dari sumber yang di atas atau di bendungan Wajong. Dari lahan kita itu kita hanya mendapatkan giliran irigasi itu kurang lebih sebulan sekali ya, atau 28 hari sekali. Jadi kurang untuk irigasi yang ada di wilayah kita. Untuk menambah irigasi dari
jatah aliran irigasi itu, tentunya kami juga memanfaatkan sumber-sumber mata air kecil yang ada, ataupun juga sumber-sumber irigasi dari sumur-sumur itu. Sulitnya air sudah dirasakan buruh tani Majegan selama bertahun-tahun tanpa ada solusi berarti dari pemerintah setempat. Selain mengalami masalah air, para petani di Majegan juga terkendala dengan banyaknya hama yang menyerang tanaman jagung dan buah-buahan. Tak jarang, 1 hingga 2 musim yang seharusnya panen raya terpaksa gagal panen lantaran habis dimakan tikus. Akhir-akhir ini kita masih mengalami kendala hama tikus lah. Kemarin waktu tahun ini kita hampir 1 musim, ada yang 2 musim itu habis. Nampaknya baik petani maupun pemerintah desa Majegan sudah kewalahan dengan keberadaan hama ini. Tapi ini sudah terlanjur, sana sudah dimakan. Berbagai upaya pernah dilakukan, seperti memasang perangkap, tapi belum ada satupun yang benar-benar berhasil. Penanggulangan petani. Nah, ini salah satu yang kami temukan, jagungnya sudah dimakan tikus seperti ini, diserang sama hama, dan padahal ini sekitar 1 bulan lagi sudah masuk musim panen. Yang lebih mengenaskan itu di musim panen lalu sekitar 75% petani jagung di Desa Majegan ini gagal panen ya Pak, karena adanya hama ini. Hingga kini, permasalahan hama di ladang tak kunjung menuai solusi. Kerugian yang ditaksir akibat gagal panen mencapai lebih dari 200 juta rupiah tiap musimnya.